warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video ini aku mau lanjut membahas mengenai pengobatan alternatif terhadap kista endometriosis. Nah, di video sebelumnya ya, aku sudah sharing beberapa pengobatan alternatif, yaitu pengobatan secara herbal ya, untuk mengobati kista endometriosis. Nah, di video tersebut juga udah banyak nih teman-teman endosister yang berbagi ceritanya ya, yang itu ikhtiar menggunakan obat herbal. Ada yang terbukti bisa menyembuhkan, tapi ada juga yang ternyata tidak berdampak sama sekali dengan kistanya, alias kistanya masih tetap besar ukurannya. Di video ini aku mau membahas sebenarnya pengobatan alternatif tersebut itu fakta atau mitos sih. Nah, menurut teman-teman, pengobatan yang sudah aku sharing kemarin itu kira-kira fakta atau mitos sih? Bisa ya komen di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman, aku mau ngasih tahu teman-teman nih, aku tuh seneng banget karena aku mau menginfokan kalau Scarlet Whitening itu punya produk baru, yaitu skincare yang impactnya itu bener-bener powerful banget. Nah, itu produk apa sih? Tada! Yaitu ada 2 serum baru dari Scarlet Whitening, yaitu serum pertama ada Niacinamide 5% beta glucan 7 pepto extract serum, dan juga ada Skin Smoothing Retinol Serum. Nah, jadi kedua serum ini ya teman-teman baru aja diluncurkan di Paris dong. Nah, di video ini aku bakal bahas singkat mengenai kedua serum ini. Yang pertama yaitu ada serum Niacinamide 5% beta glucan 7 pepto extract serum, yaitu serum ya tampilannya tuh hampir mirip dengan acne serum, namun ditutupnya itu ada warna ungunya ya. Jadi bisa dibedakan tuh mana acne serum dan juga mana serum Niacinamide. Nah, serum ini juga ya teman-teman teksturnya itu mirip dengan acne serum, yaitu cair ya teman-teman, dan juga menggunakan pipet untuk mengaplikasikannya. Serum ini ya teman-teman bisa digunakan untuk semua jenis tipe kulit dan juga bisa dapat digunakan pada remaja di atas umur 13 tahun. Nah, apalagi teman-teman yang memiliki kulit kusam, tanda-tanda penuaan, atau kulit noda hitam bekas jerawat, cocok banget menggunakan serum ini. Nah, keuntungan menggunakan serum ini ya teman-teman yaitu dapat memperbaiki skin barrier, kemudian dapat mencerahkan kulit, dan juga dapat melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Nah, selanjutnya yaitu ada serum retinol. Nah, serum retinol ini ya teman-teman dapat digunakan untuk semua jenis kulit, apalagi jika teman-teman mempunyai kulit kasar, kulit kusam, dan juga tanda-tanda penuaan. Nah, serum retinol ini juga dapat digunakan oleh perempuan di atas umur 20 tahun. Keuntungan memakai serum retinol ini yaitu dapat memperbaiki tekstur kulit, merawat kulit berjerawat, menyamarkan kerutan, serta mencegah tanda-tanda terjadinya penuaan. Tampilan dari Skin Smoothing Retinol Serum ini yaitu berwarna biru dengan tekstur isinya itu lembut ya, kental warna putih susu, dan juga menggunakan pipet untuk aplikatornya. Serum ini ya teman-teman sudah terdaftar
terdaftar BPOM dan juga MUI yang pastinya halal dan juga no test on animal serta tidak menyebabkan iritasi dan juga sudah teruji secara dermatologis. Nah, untuk harganya ya teman-teman yaitu 75.000 untuk ukuran 17 mili. Nah, gimana? Cocok banget kan? Itu bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya tuh yang nggak gede. Nah, teman-teman bisa langsung order kedua serum ini di e-commerce-nya Scarlet Whitening Official Shop. Nanti aku bakal taruh nama e-commerce-nya ya dan juga sosial medianya di bawah ya di description box. Jadi teman-teman langsung aja deh meluncur. Nah, setelah aku gali-gali gitu teman-teman mencari informasi mengenai dua serum ini ya, ternyata ada beberapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menggunakan serum ini. Yang pertama yaitu retinol tidak dapat digunakan oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui. Juga retinol tidak bisa digunakan pada siang hari. Jika menggunakan retinol pada malam atau siang hari, jika saat mau keluar harus menggunakan sunscreen. Kemudian jangan gunakan serum retinol ini ya teman-teman berbarengan dengan acne serum dan acne series lainnya karena terdapat kandungan salicylic acid. Dan saat menggunakan serum retinol ini ya teman-teman sebelumnya wajib menggunakan moisturizer. Yaitu ada niacinamide 5% nya ini teman-teman bisa dikombinasikan dengan yang lainnya ya, asalkan jangan langsung dicampur tapi harus di layer. Kemudian untuk yang niacinamide itu apakah aman untuk ibu hamil dan menyusui? Jawabannya teman-teman aman, tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa konsultasikan dulu ke dokter. Kemudian niacinamide ini bisa nggak sih dicampur dengan retinol? Bisa banget teman-teman, asal digunakan itu tidak dicampur jadi satu langsung digunakan teman-teman, tapi diberi waktu jeda. Misal nih teman-teman pakai serum yang niacinamide dulu, nah tunggu beberapa saat barulah dikasih dengan retinol. Nah, informasi juga nih buat teman-teman, kalau serum retinol ini ya teman-teman tidak dapat digunakan pada kulit yang sensitif. Jadi setelah aku cari tahu gitu ya dari beberapa artikel, dari beberapa video YouTube dan juga jurnal penelitian gitu ya, aku mencoba nih cari tahu sebenarnya pengobatan alternatif secara herbal itu sudah ada belum sih penelitiannya, dan sebenarnya tuh terbukti gak sih untuk mengatasi kista endometriosis. Nah, yang pertama kita akan membahas terhadap yaitu pengobatan alternatif JSR. Nah, dimana JSR ini utamanya yaitu bahannya rimpangan seperti jahe dan kunyit, dimana jahe dan kunyit ini mengandung banyak kurkumin. Nah, kira-kira kurkumin ini tuh sebenarnya gimana sih menurut penelitian? Nah, untuk kurkumin ini ya teman-teman sudah ada jurnal penelitiannya dari luar negeri ya. Jadi jurnal ini yaitu dari International Journal of Molecular Science. Jadi ini jurnal internasional yang dilakukan oleh peneliti di luar negeri yaitu bernama Alexander Valley dan juga partnernya yaitu Yves Lekar Partner. Maaf ya kalau aku salah bacanya, dan diberi judul yaitu Curcumin and Endometriosis. Nah, ini dipublish pada tanggal 31 Maret 2020. Jadi terbilang jurnal ini, penelitian ini tuh masih baru ya. Isi dari penelitian ini ya teman-teman yaitu menyoroti peran utama peradangan pada endometriosis dan juga perkembangan si kista ini. Dan tujuannya adanya penelitian ini yaitu untuk merangkum aksi potensial kurkumin pada endometriosis dengan bekerja pada peradangan, stres oksidatif, invasi dan adesi, apoptosis dan juga angiogenesis. Nah, jadi itu bahasa yang digunakan tuh bahasa medis ya teman-teman. Dan jadi dijelaskan pada penelitian ini bahwa kurkumin dapat menurunkan regulasi peradangan pada endometriosis. Selain itu, kurkumin dapat langsung bertindak pada invasi, adesi, apoptosis dan angiogenesis pada lesi endometrium. Nah, penggunaan kurkumin bisa menarik dalam pencegahan diet dan manajemen penyakit untuk wanita. Namun demikian, terbatasnya jumlah penelitian yang berfokus pada interaksi yang berbeda dari kurkumin pada endometriosis membatasi penggunaannya yang jelas dan segera dalam strategis
terapeutik. Nah, kira-kira ada yang bisa jelasin maksud ini nggak sih? Coba dong komen di bawah. Dan selanjutnya, uji klinis di masa depan diperlukan untuk menyelidiki dan menyoroti peran kurkumin dalam endometriosis dengan lebih baik. Nah, jadi dijelaskan ya teman-teman, kita tarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa kurkumin ini yang terdapat pada jahe dan kunyit itu bisa ya membuktikan untuk mengatasi kista endometriosis. Namun, kedepannya itu diperlukan ya atau dilakukan penelitian yang lebih fokus, yang lebih lanjut mengenai kurkumin ini. Selanjutnya yaitu ada daun sirsak. Nah, kira-kira daun sirsak ini tuh fakta atau mitos sih? Jadi sudah ada juga nih penelitian yang dilakukan kepada daun sirsak ini. Nah, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa ya dari Indonesia, di mana mereka ini adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, penelitiannya itu diberi nama yaitu potensi sirsat Annona muricata sebagai pencegah kista ovarium. Nah, di sini dijelaskan ya teman-teman, di mana kebanyakan gitu ya penanganan kista endometriosis yaitu dengan terapi hormon, dengan operasi, di mana hal tersebut itu penyembuhannya tuh lama dan juga memakan banyak waktu serta uang gitu kan. Menurut penelitian ini ya teman-teman, sirsat merupakan salah satu tanaman herbal yang dipercaya dapat menurunkan angka kejadian kista ovarium karena mengandung beberapa senyawa kimia seperti polifenol, flavonoid, acetogonin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga tanin sebagai antioksidan. Nah, jadi menurut penelitian ini ya teman-teman, yang dibahas itu sirsatnya teman-teman, bukan daunnya. Jadi itu buah sirsat ini tuh mengandung banyak antioksidan. Nah, senyawa dan juga vitamin yang terdapat pada sirsat ya teman-teman dapat menjadi terapi preventif kista ovarium. Dan di sini juga dijelaskan belum ada penelitian lebih lanjut mengenai dosis dan lama pengkonsumsian sirsat yang efektif untuk terapi preventif kista ovarium, sehingga harus dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sirsat ini. Nah, kalau di video sebelumnya teman-teman aku kan membahas mengenai daun sirsat. Nah, tapi di penelitian ini kan membahas buahnya. Nah, jadi ternyata terbukti teman-teman tidak hanya daun sirsatnya, tapi buah sirsatnya itu juga bisa dikonsumsi ya, karena mengandung banyak antioksidan yang dapat ya mengatasi kista endometriosis. Untuk penelitian selanjutnya yaitu mengenai daun sirsatnya di teman-teman, yaitu sebuah penelitian yang diberi judul potensi daun sirsat, daun binahong, dan daun benalu mangga sebagai antioksidan pencegah kanker. Nah, ini tuh kasusnya itu di kanker ya teman-teman, tapi dimana kista endometriosis kalau jika didiamkan juga berpotensi sebagai kanker kan. Di penelitian ini ya edisi Juni 2015 yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati dan juga mahasiswa jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Bandung ya. Kanker dapat dicegah menggunakan antioksidan, suatu senyawa yang bersifat imunomodulator yang dapat menguatkan sel-sel yang sehat untuk menghadang kanker. Nah, senyawa ini terdapat pada tanaman seperti daun sirsak, daun binahong, dan juga daun benalu. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan menggunakan sampel segar dari daun sirsat ya teman-teman, dan juga daun binahong serta benalu yang diekstrak menjadi bubuk, dan hasilnya yaitu daun sirsak, binahong, dan benalu mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan juga polifenol. Kemudian daun sirsat, binahong, dan benalu memiliki potensi sebagai antioksidan. Nah, jadi menurut penelitian ini ya teman-teman, bahwa daun sirsat itu banyak mengandung antioksidan yang dimana juga dapat tuh mengatasi kista endometriosis. Nah, menurut teman-teman gimana? Masih fakta atau mitos? Komen di bawah ya. Kita lanjut yaitu penelitian mengenai kunyit putih. Nah, kunyit putih ini sama ya dengan
teman-teman jahe dan juga kunyit kuning, bahwa di kunyit putih itu juga terdapat kurkumin, di mana khasiat kurkumin sudah aku bahas tadi di awal ya. Kunyit putih ini ya teman-teman juga sudah ada penelitiannya dari mahasiswa Indonesia, yaitu dari Stikes Dharma Husada Bandung dan juga Universitas Padjadjaran RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang diberi judul yaitu pengaruh ekstrak air kunyit putih pada pengurangan dismenor primernya. Jadi itu penelitiannya itu tidak terhadap kistanya langsung, tapi ini lebih untuk mengatasi nyeri yang disebabkan dari saat haid atau mungkin saat adanya kista. Nah, di penelitian ini ya teman-teman dijelaskan dismenor primer merupakan keluhan ginekologi yang sering memengaruhi menstruasi perempuan. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh ekstrak air kunyit putih pada pengurangan nyeri dismenor primer. Dan hasil dari penelitian ini teman-teman yaitu terdapat pengaruh yang bermakna derajat dismenor sebelum dan sesudah diberikan ekstrak air kunyit putih, di mana kunyit putih ini mengandung minyak atsiri dan juga kurkumin. Jadi simpulan dari penelitian ini teman-teman yaitu bahwa ekstrak air kunyit putih efektif dalam menangani nyeri dismenor primer. Oleh karena itu, dapat dijadikan salah satu alternatif dalam penata laksanaan dismenor primernya. Jadi, terbukti bahwa kunyit putih ini teman-teman dapat mengatasi nyeri ya yang disebabkan haid ataupun nyeri karena kista endometriosis. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Masih fakta atau mitos sih? Komen di bawah ya. Next, lanjut yaitu membahas penelitian mengenai asam lemak omega 3. Nah, di video sebelumnya ya, asam lemak ini itu banyak terkandung pada minyak ikan dan juga ikan salmon. Nah, kira-kira ada gak sih penelitiannya? Nah, ternyata ada nih penelitian tentang asam lemak omega 3 ini. Jadi ada nih penelitian yang membahas asam lemak omega 3 ini, yaitu dilakukan oleh Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang diberi judul yaitu hubungan konsumsi asam lemak omega 3, aktivitas fisik, dan persen lemak tubuh dengan tingkat dismenor pada remaja. Nah, ini kasusnya sama yang penelitian barusan itu teman-teman, yaitu pada tingkat nyeri. Nah, di penelitian ini menyebutkan teman-teman bahwa konsumsi rendah ikan berhubungan dengan keparahan dismenor. Selain itu, aktivitas fisik dan persen lemak tubuh juga berhubungan dengan keparahan dismenor. Nah, jadi kalau di situ dikatakan kalau kita misal kurang makan ikan ya atau konsumsi asam lemak omega 3 ternyata berpengaruh pada tingkat nyeri yang dirasakan. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan konsumsi asam lemak omega 3, aktivitas fisik, dan persen lemak tubuh terhadap tingkat dismenor pada remaja. Kemudian hasil yang didapat pada penelitian ini teman-teman, terdapat hubungan pada asam lemak omega 3 dan persen lemak tubuh dengan tingkat dismenor pada remaja. Sedangkan pada aktivitas fisik tidak terdapat hubungan dengan tingkat dismenor pada remaja. Nah, gimana nih? Teman-teman bisa ambil kesimpulan nggak nih dari penelitian ini? Nah, simpulan dari penelitian ini yaitu konsumsi asam lemak omega 3 dan persen lemak tubuh berhubungan dengan tingkat dismenor. Nah, jadi terbukti nih dengan kita mengkonsumsi asam lemak omega 3 ini tuh bisa mempengaruhi pada rasa nyeri yang dirasakan. Yang selanjutnya yaitu ada chamomile. Chamomile ini adalah tanaman yang digunakan sebagai obat penenang. Penelitian mengenai chamomile ini dilakukan di luar negeri, yaitu diberi judul Comparison of the Effect of Matriciana Chamomile Extract and mefenamic acid on the intensity of premenstrual syndrome. Nah, di penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efek ekstrak chamomile dan juga asam mefenamat atau yang bisa kita sebut dengan Asmef ya, obat pereda nyeri yang biasa kita minum ya atau banyak dijual di apotek. Dan ini tuh tujuannya untuk mengatasi sakit nyeri saat PMS ya atau saat haid. Jadi tidak membahas pada kasus kista endometriosis.
Hasil dari penelitian ini ya teman-teman, perbandingan antara chamomile dan juga asmef, yaitu pengurangan intensitas gejala emosional secara signifikan lebih tinggi di antara pengguna ekstrak chamomile dibandingkan di antara pengguna asmef. Nah, jadi itu ternyata bisa mengatasi atau mempengaruhi emosionalnya gitu loh teman-teman. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu konsumsi chamomile tampaknya lebih efektif daripada asmef dalam mengurangi intensitas nyeri psikologis sistematik terkait PMS. Nah, gimana teman-teman, menurut kalian apa sih, masih fakta atau mitos sih? Nah, aku mau tanya deh teman-teman, di sini konsumsi chamomile juga nggak sih? Coba dong komen di bawah gimana rasanya atau reaksi setelah mengkonsumsi chamomile ini. Lanjut kita membahas mengenai biji adas. Nah teman-teman udah tahu belum sih apa itu biji adas? Nah kira-kira ada nggak sih penelitiannya? Nah jadi aku udah cari-cari teman-teman, ternyata ada nih penelitian mengenai biji adas. Namun di penelitian ini sama yang sebelumnya teman-teman, yaitu lebih membahas ke dysminor, yaitu dirasa nyeri saat haid. Jadi yang untuk membahas langsung kista endometriosis tuh aku nggak nemu teman-teman. Sini nih penelitiannya tuh dilakukan di luar negeri ya, yang dipublish pada 2 Maret 2018 yang diberi judul dengan The Effect of Phenol on Menstrual Bleeding ya, a Systematic Review and Meta Analysis. Jadi itu penelitian itu dengan membandingkan gitu ya, banyak artikel penelitian yang banyak membahas biji adas, lalu disaring gitu loh teman-teman, gimana sih sebenarnya si biji adas itu khasiat apa enggak gitu. Paham ya maksud aku? Ini dijelaskan bahwa adas memiliki banyak khasiat obat dan digunakan dalam pengobatan dysminor ya, untuk mengobati nyeri. Dan dikatakan juga ya di sini bahwa hasil meta analisis dari 4 artikel, jadi tuh aku disclaimer dulu ya, jadi tuh di sini tuh membahas banyak banget penelitian gitu ya, menyaring dari ribuan penelitian, disaring diambil menjadi 4 untuk diteliti ya mengenai biji adas. Nah itu menunjukkan bahwa pada siklus 1 setelah pengobatan, penggunaan adas meningkatkan perdarahan menstruasi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kontrol. Tetapi meta-analisis dari 2 artikel menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kontrol. Jumlah perdarahan menstruasi pada siklus kedua setelah pengobatan, mengingat kualitas artikel yang buruk, melakukan uji klinis untuk menentukan efek adas pada pendarahan menstruasi tampaknya perlu. Jadi itu masih belum jelas nih teman-teman kalau dibaca dari simpulan penelitian ini ya. Jadi 2 menyatakan ada peningkatan, 2 lagi itu tidak. Jadi itu masih masih belum jelas nih biji adas. Nah kemudian jangan ragu nih teman-teman, masih ada penelitian lagi yang dilakukan ya oleh mahasiswa di Indonesia mengenai biji adas, yaitu dengan diberi judul Screening Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Biji Adas menggunakan metode DPPH. Nah, jadi di sini tuh membahas kandungan yang terdapat pada biji adas, yaitu antioksidan, dimana ya kita sebagai penderita kista endometriosis itu harus ya butuh banget yang namanya antioksidan untuk melawan antiradikal yang ada dalam tubuh kita ya, untuk menghancurkan sel-sel penyebab tumbuhnya endometriosis maupun kanker. Nah, artikel ini ya diteliti oleh mahasiswa dari Universitas Samratulangi, di mana hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan kandungan senyawa kimia biji adas ya positif mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin. Dan juga biji adas memiliki persen aktivitas antioksidan yang baik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber antioksidan alami. Nah lanjut yaitu yang terakhir, yaitu ada flaxseed atau biji rame. Nah untuk flaxseed ini ya teman-teman, aku tidak menemukan penelitiannya, baik penelitian yang dilakukan di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi aku bisa mengatakan kalau flaxseed ini ya mungkin saja yaitu bisa aja mitos gitu ya, tapi nggak tahu juga sih karena memang belum ada penelitian atau jurnal yang aku temuin gitu ya. Nah jika teman-teman misal tahu nih kak ada nih penelitian mengenai flaxseed atau biji rame ini, bisa dong komen di bawah gitu ya.
Nah, itu tadi ya teman-teman, pembahasan mengenai fakta dan mitos menurut penelitian yang ada. Nah, kira-kira teman-teman gimana sih? Mana sih yang menurut teman-teman itu fakta dan mana sih yang menurut teman-teman itu mitos? Coba dong komen di bawah. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan atau bingung atau mau sharing gitu ya, membahas mengenai pengobatan alternatif, entah itu mitos atau fakta, boleh banget komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk di-share ke sosial media teman-teman agar video ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.